di mana harga diri bangsa ini. Ketika kaum Habib mengharamkan lelaki pribumi menikahi wanita Ba'alawi, sementara mereka para lelaki Ba'alawi bebas menikahi bahkan menzinahi wanita-wanita pribumi. Selain peristiwa satu kasus dengan istrinya Kang Marga ini, ada kasus lain nggak Habib Toha bin Yahya itu? Ada, cuman khawatir salah. Ada, cuman saya nggak, kalau Marga kan memang korbannya ke saya ngomong langsung tuh orangnya. Kalau itu nggak ngomong langsung saya, tapi selentingan mah berita mah sudah nyebar sih. Itu kasus apa? Sama orangnya. Oh, istri orang juga. Nji. Ku dirayunya, ku diciumnya, aduhai sungguh nikmatnya. Ngaku pejuang, ngaku klan paling mulia, ngaku cucu Nabi. Biar kalau lendirnya dimainin sama orang nggak apa-apa, yang mainin cucu Nabi. Ukima itu. yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kasus menyedihkan yang menimpa saudara kita kaum pribumi yang apem istrinya dirudal oleh oknum Ba'alawi. Sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuka hati dan pikiran kita bahwa kaum Habib keturunan Ubaidillah merupakan golongan manusia biadab yang sudah menginjak-injak harga diri kita sebagai bangsa pribumi Nusantara. Betapa tidak, mereka kaum Habib Ba'alawi dengan seenak jidatnya membuat hukum sendiri dengan mengharamkan wanita-wanita Ba'alawi dinikahi oleh lelaki pribumi. Bahkan ada yang dengan sangat ekstrim mengatakan jika ada lelaki pribumi yang berani menikahi wanita Ba'alawi, maka sampai hari kiamat ibadah orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali ia bisa mengembalikan keperawanannya. Ketua mereka Taufik Assegaf juga pernah berkata ketika melihat fenomena wanita-wanita kalangan mereka menikah dengan kaum pribumi Nusantara, dengan bahasa yang sangat tidak pantas ia berkata bahwa tubuh wanita-wanita mereka sekarang sudah dinikmati orang lain selain golongannya. Ini adalah bukti bahwa golongan mereka merupakan golongan yang rasisnya luar biasa terhadap bangsa kita. Bangsa kita dianggap sebagai bangsa yang sangat hina, yang sangat tidak layak jika bersanding dengan golongannya. Maka, jika ada kaum budak yang mengatakan bahwa kita terlalu bersikap rasis terhadap tuan majikan mereka, yang terjadi sesungguhnya adalah kita hanya mengimbangi sikap rasis tuan majikan mereka supaya bangsa kita tidak terus-menerus direndahkan dan diinjak-injak harga dirinya. Masih kurang bukti apa bahwa golongan mereka sudah bersikap sangat merendahkan dan menginjak-injak harga diri bangsa kita. Para ulama pribumi kita direndahkan derajatnya serendah-rendahnya, dihinakan ketika tidak sepaham dengan mereka, bahkan dikatakan telapak kaki golongan mereka yang maksiat masih lebih mulia dari kepala ulama pribumi kita. Kita masih kurang bukti apa? Lalu kita masih dituntut untuk memuliakan golongan mereka dengan alasan mereka diyakini sebagai zuriyah Rasulillah? Sungguh ini adalah sebuah pembodohan luar biasa yang sama sekali tidak bisa diterima oleh nalar manusia. Lalu di mana jiwa persaudaraan kita sebagai sesama kaum pribumi Nusantara? Tidakkah kita bisa merasakan betapa sakitnya ketika saudara sesama pribumi kita dihinakan dan direndahkan derajatnya oleh golongan mereka? Terbongkarnya kasus Toha bin Yahya yang membegal apem istri tetangga. Seandainya kita mempunyai jiwa persatuan sebagai sesama kaum pribumi Nusantara, tentu ini adalah sebuah tragedi menyakitkan luar biasa, di mana saudara sesama pribumi kita dizalimi sedemikian rupa oleh kaum keturunan imigran yang selalu berlagak menjadi tuan majikan. Sangat menyakitkan ketika mendengar keterangan dari pihak desa, di mana saudara pribumi kita, suami dari wanita yang dibegal apemnya oleh Toha bin Yahya, ternyata sudah memberikan segalanya kepada si Toha, namun justru dibalas dengan perlakuan yang sangat menyakitkan, menyelingkuhi hingga menzinahi istrinya, yang sudah pasti perbuatan tersebut efeknya bisa mengguncang kejiwaan seorang manusia. Yang nggak habis pikir sama beliau itu, pertama, beliau itu sudah nabi, bahasanya tuh sudah luar biasa sama Toha tuh. Sudah dikasih tempat, sudah dibikin akun YouTube, akun Facebook yang bisa membuat Toha itu namanya sampai melambung itu karena salah satunya berkat marga ini. Jadi Habib Toha itu yang selama ini membantu, banyak membantu itu justru Kang Marga itu ya? Betul, itu tinggalnya juga di kontrakannya beliau. Oh, punya beliau? Nggak bayar, gratis. Jadi yang membuat Habib Toha itu sampai sebesar ini namanya sampai luar biasa itu salah satu dengan
turun tangannya Marga membuat channel YouTube, akun Facebook tuh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Yang nyediain pengajiannya. Dia kan punya tim hadro, hadronya dari dia. Pokoknya yang kasih fasilitas full. Yang mendukung perjuangan lah istilahnya gitu ya. Iya, beliau tuh perjuangan di garda depan lah. Jadi mulai penyediakan tempat itu tinggal di situ nggak ngontrak ya? Kontrak cuman nggak bayar. Boleh ya saya sebut Habib Lendir? Itu karomah ya? Disiapin tempat, dikasih tempat tinggal gratis di kontrakannya. Ya ampun, dibantu anak-anak hadroh untuk menggiring, dia ceramah, dikasih panggung. Akhirnya yang nggak dikasih pun diambil sama dia. Aduh, apem pun dia serobot sama dia. Pura-pura jadi ulama biar bisa nyerobot selangkangan bini orang. Waduh, ya Allah, ya Allah. Ngaku pejuang, ngaku klan paling mulia, ngaku cucu Nabi. Biar kalau lendirnya dimainin sama orang nggak apa-apa. Yang mainin cucu Nabi. Ukima itu. yakni fi zambih minal mu'minin yakhruj. Dicocokkan dengan fakta, sifat, karakter dan segala macamnya. Jauh panggang dari api, mereka ngeklaim sebagai wa yutahhirukum tathhiro. Jauh panggang dari api, mereka ngeklaim wa itrati ahli baiti, jauh panggang dari api. Gak relevan dengan fakta, sifat, karakter. Golongan mereka selalu mendoktrin saudara pribumi kita bahwa mereka merupakan golongan Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Jika kita mau berpikir waras dan tidak fanatik buta terhadap ketokohan manusia, maka akal sehat kita sudah pasti akan berkata, mana mungkin manusia yang dinas dalam Al-Quran bahwa orang yang disucikan akan berbuat maksiat dan dosa besar yang bisa menyakiti hati orang. Ini jelas merupakan dusta besar kaum Habib yang selalu koar-koar di mana-mana bahwa mereka adalah golongan yang disebutkan dalam Al-Quran Ahlul Baiti wa yutahhirukum tadhiro. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah akan menghapus dosa Ahlul Bait dan akan membersihkan Ahlul Bait sebersih-bersihnya. Yang dimaksud membersihkan sebersih-bersihnya jika dilihat dari susunan kata sebelumnya, jelas yang dimaksudkan adalah bersih dari perbuatan dosa. Lalu pada kenyataannya, apakah kaum Habib yang mengklaim sebagai Ahlul Bait bersih dari berbuat dosa? Jelas tidak. Dan yang terjadi justru sebaliknya, bahwa golongan mereka sangat terlihat sebagai golongan yang penuh dengan dosa. Semua penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah jelas nampak pada diri mereka. Sifat tinggi hati, sombong terhadap diri bahwa mereka adalah manusia paling suci, jelas merupakan penyakit hati yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Namun jika yang dimaksudkan adalah Allah akan menghapus dosa Ahlul Bait lalu membersihkan sebersih-bersihnya setelah mereka berbuat dosa, maka ini justru merupakan tafsir yang sangat tidak masuk akal, di mana tafsir tersebut sangat bertentangan dengan maha adilnya Allah Ta'ala. Maka dari itulah, jika mereka kaum Habib selalu gembar-gembor di mana-mana bahwa mereka adalah golongan Ahlul Bait yang disucikan Allah Ta'ala, dan kita percaya begitu saja dengan ucapan mereka, maka sangat perlu dipertanyakan di mana nalar kita sebagai manusia. Sadarlah, sesungguhnya kaum Habib merupakan kaum pendusta yang tujuannya hanyalah ingin mendapat kemuliaan dari kita bangsa pribumi Nusantara. Buka mata dan hati kita. Mereka kaum Habib telah nyata bukan merupakan keturunan Nabi kita. Leluhur mereka yang bernama Ubaidillah tidak terbukti sebagai zuriat Rasulillah. Juga DNA mereka pun sangat jauh melenceng dari DNA Sayyidina Ali, sang menantu Nabi. Bangsa kita yang merupakan terah raja-raja jauh lebih mulia dari golongan mereka. Maka jangan hinakan kemuliaan bangsa kita dengan menjadi budak-budak golongan mereka.